kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Lagi kuliah online. Sambil saya mulai, saya juga mute-kan semua suara, ya, sehingga nanti suasananya jauh lebih jelas, ya, suara saya. Baik, sudah saya mute, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa malam ini. Itu juga malam yang akan menjadi kebaikan buat kita. Karena apa? Kita isi dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Jadi sesuai dengan apa yang saya janjikan kemarin, kita akan membahas satu topik yang sangat sederhana, sangat simpel dikatakan tetapi sulit dilakukan, yaitu bagaimana kita melakukan disiplin untuk diri kita sendiri. Nah, jadi bicara disiplin Bapak Ibu, ini sesuatu yang sebenarnya kita dari kecil sudah biasa dididik, ya. Tapi apakah sekarang kita disiplin? Inilah makanya malam ini kita akan lihat sejauh mana kedisiplinan kita itu dan dalam konteks apa kita disiplin. Karena terkadang orang bicara disiplin dalam hal-hal yang misalnya bersifat sosial, ya. Ketika misalnya mau naik kendaraan umum, kita antri, ataupun mungkin lagi beli sesuatu, ya, umpamanya antri, katakanlah kalau yang laki-laki suka nonton sepak bola gitu ya, antri di loket gitu. Itu sih yang menurut saya itu adalah hal-hal yang sifatnya umum, dan biasanya kita akan mudah merubah perilaku itu. Karena apa? Kebanyakan manusia merasa tidak nyaman kalau dia tampil beda, ya. Contoh, kenapa saya ambil gambar malam ini berlatar belakang London, ya. Karena alhamdulillah saya dulu sempat di sana selama beberapa tahun, itu alhamdulillah bisa disiplin Bapak Ibu. Antri itu biasa, ya. Tapi ada satu kisah yang menurut saya sendiri sangat malu pada diri saya. Ketika pertama kali saya pulang ke Indonesia, saya lihat antrian di imigrasi itu semua orang main serobot, ya, artinya tidak ada yang antri waktu itu. Akhirnya saya pun ikut-ikutan Bapak Ibu. Ya, karena saya pikir kalau saya antri, ya saya akan paling belakang. Jadi Bapak Ibu bayangkan, setelah sekian tahun kita hidup di satu negara yang biasa budaya antri, tiba-tiba saat itu kita pulang dalam kondisi tidak antri, ya. Saya nggak tahu apa sebabnya, karena waktu itu pesawatnya tiba malam, ya. Saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi gitu, karena biasanya juga antri itu di imigrasi itu. Jadi saya menjadi kenangan yang sangat pahit, ya. Artinya kita sangat mudah berubah, ya, sangat rentan, ya. Jadi itulah kenapa kemarin kita membahas bagaimana suatu core value ataupun nilai-nilai ataupun kompetensi yang harus kita miliki itu memang kita harus pupuk dari yang kecil, ya. Nah, ternyata karena kemarin ada pertanyaan tentang bab disiplin, saya merasa bahwa bab ini perlu kita munculkan juga di awal. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sangat singkat, saya langsung masuk ke materi presentasi saya. Mudah-mudahan materi ini sudah di-share oleh admin, ya, di Bapak Ibu yang bisa lihat nanti di grup WA-nya. Ya, Bapak Ibu, coba perhatikan. Ini topik kita malam ini, kiat disiplin diri. Sesuai dengan rencana kita selama 20 hari, selama Ramadan ini kita akan ada e-chat, video conference, adapun temanya tentang peningkatan diri dalam rangka takwa. Materi yang akan saya sampaikan saya bagi 3 Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan mengenalkan bagaimana waktu dan komitmen. Dalam konteks apa? Pentingnya waktu dalam kehidupan. Dan ada satu tips dari beberapa pelajaran yang saya pelajari di kalangan para motivator, para guru saya dalam bidang manajemen, itu adalah the power of decision. Artinya, ketika kita sudah menetapkan satu rencana, apa aktivitas yang akan kita lakukan, itu luar biasa dampaknya. Kemudian yang kedua,
Itu pentingnya disiplin Bapak Ibu. Di sini saya garis bawahi sesuai dengan agenda kita melakukan peningkatan diri kita, kualitas diri kita dalam rangka apa? La'allakum tattaqun, ya, yaitu dalam rangka takwa untuk kita lebih dekat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan di poin 2 ini, disiplin itu perlu dilakukan untuk aspek apa saja. Karena kalau aspek ini kita tidak disiplinkan, maka disiplin hanya sekedar kata, ya. Disiplin is only words, ataupun disiplin hanya sekedar definisi, ya. Dan ketiga tentu saja kita ada tanya jawab Bapak Ibu. Kita masuk ke slide yang pertama, ya, betapa waktu itu harus diikuti dengan komitmen. Karena apa? Waktu tanpa komitmen itu ibarat apa yang kita sudah ingin lakukan itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Makanya di sini ada satu ayat yang saya kutip yang artinya Allah bersumpah demi waktu. Ya, di surat Al-Asr ayat 1. Demi asar atau demi masa waktu asar, ya. Banyak sekali kalau kita lihat ataupun jumpa ayat-ayat tentang Allah bersumpah demi waktu. Karena apa Bapak Ibu? Waktu ini luar biasa berharganya Bapak Ibu. Umpamanya ada salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, itu meriwayatkan bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Waktu itu laksana pedang, ya. Jika kita tidak menggunakan waktu itu, maka kita akan ditebas oleh pedang tersebut ataupun oleh waktu itu. Kemudian satu lagi dalam konteks apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali ini, yaitu yang kedua, dia katakan apa? Apabila waktu itu tidak kita gunakan dengan hal yang bermanfaat dalam bentuk kebajikan, maka dia akan menjadi waktu yang digunakan dalam waktu kesia-siaan. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, Sang Pencipta kita yang menciptakan dimensi waktu, bersumpah demi waktu. Karena apa? Berharga sekali. Ya, Imam Al-Ghazali, seorang yang sangat syufi, yang betul-betul merenungkan tentang hidup ini, 2 poin tadi luar biasa. Waktu ibarat pedang, apabila tidak digunakan kita ditebas. Ya, bayangkan kalau kita perang, itu sudah suatu kematian. Ya, sementara itu yang poin kedua dia katakan apa? Ketika waktu itu tidak digunakan dalam kebaikan, maka akan menjadi suatu kesia-siaan. Hal ini diperkuat oleh Hasan Al-Basri, Bapak Ibu. Hasan Al-Basri mengatakan apa? Tanda-tanda Allah berpaling kepada hambanya, yaitu hambanya itu sibuk dengan kesia-siaan. Artinya waktunya tidak digunakan secara optimal, Bapak Ibu. Kemudian kenapa kita perlu komitmen? Ya, di sini dikatakan di surat Al-Isra ayat 34, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi kita nanti akan accountable, ya, akan accountability di hadapan Allah. Setiap apapun komitmen yang kita buat, janji yang kita buat, kita harus komit, ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya ini yang memancing kita, ya, agar otak kita itu lebih memahami konsep ini sehingga kita akan menggunakan waktu itu tidak dengan kesia-siaan, ya. Sebagai pendahulu dari ini, apa yang bisa saya simpulkan bahwa ingat, ya, ketika sumpah dari Sang Pencipta tentang waktu, maka setiap detik waktu itu sangat berharga dan tidak akan pernah kembali lagi. Memang betul minggu depan kita akan ketemu lagi hari Ahad, ya. Ketika hari Senin, kita akan ketemu lagi hari Senin. Tapi dia dalam konteks yang berbeda, Bapak Ibu. Itu pun kalau ajal kita masih diberi kesempatan oleh Allah, ya, artinya ajal kita belum tiba. Kalau tidak, kita tidak akan bisa lagi, ya, mengatakan bahwa oke, next week we'll see, kita ketemu, kita akan kembali lagi melakukan aktivitas seperti biasa. Iya. Itu kenapa dalam pepatah bahasa Inggris dikatakan apa? Manusia hanya berencana, ya. Tuhan yang menentukan. Itu English proverb, ya. Baik Bapak Ibu. Kenapa tadi ketika bicara waktu itu kita katakan bahwa ada kata kunci yang dikatakan decision. Artinya itu suatu keputusan.
Karena apa? Ketika kita sudah berjanji dalam konteks nanti kita bicara goal setting, kita akan melakukan kebaikan, kita akan hijrah dari bad habit menuju ke good habit, dari hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, maka itu menjadi suatu komitmen Bapak Ibu. Ya, komitmen ini itu perlu betul-betul diikuti dengan action. Ya, karena apa? Dalam pelajaran-pelajaran terdahulu, terutama bagi rekan-rekan yang sudah ikut kelas EFT, ya, kita ini adalah energi, karena temuan dari Einstein mengatakan everything is energy. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu decision, keputusan, kita tuliskan apa yang akan kita lakukan. Ya. Ini melalui pikiran ini, itu secara frekuensi, itu akan bergetar Bapak Ibu. Itu ada vibrasi. Ya, vibrasi ini itu akan menuju kepada apa yang kita inginkan. Seolah-olah dia sudah melakukan connection, sudah ada nyambung. Ya, nah sambungan inilah kalau kita lakukan, ya, kemudian kita terus lakukan, akhirnya apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Kenapa? Terjadi harmonisasi kalau kita bicara dalam gelombang itu. Karena apa? Gelombang yang kita pikirkan, kita sudah rubah jadi action, ya, itu akan menjadi fakta, ya. Seperti halnya di sini di gambar sebelahnya, ya, itu bagaimana sekarang kita yang punya keinginan, punya target, ya. Misalnya sekarang Firda itu punya keinginan selesai kuliah dalam 3 tahun, ya. Bahkan mungkin setelah Firda tahu strategi dan taktik dalam belajar, ini mah insya Allah 2,5 tahun juga bisa. Put your target, ya, taruh target di situ, ya. Kemudian kita lakukan, insya Allah akan berhasil Bapak Ibu. Jadi decision itu harus dibuat. Karena apa? Ketika kita sudah meniatkan sesuatu, Masya Allah, ya. Ini ada satu hadis qudsi dikatakan, apabila hambaku berniat melakukan kejahatan, janganlah kamu mencatatnya sampai ia melakukan niat jahatnya itu. Namun apabila hambaku berniat melakukan kebaikan dan lalu melakukannya, maka tulislah 10 kebaikan untuknya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ya, ketika kita sudah, ya, melakukan suatu yang dikatakan daily target, ya, ataupun daily goal setting, itu Masya Allah, ya, itu akan menjadi suatu kebaikan. Nah inilah kenapa kita perlu memahami konsep self-disiplin ini. Nah sekarang kan tentu kita akan bertanya, kenapa dia dikatakan power? Ya, apakah buktinya? Buktinya Bapak Ibu, ini dari pelajaran sejarah yang betul-betul kita bisa cek di bagaimana sejarah kehidupan terjadi, ya. Umpamanya saya kasih contoh di sini bagaimana ketika peristiwa perang, ya, saat itu di abad 5 Hijriah, itu yang dikatakan perang Ahzab, ya. Di mana waktu itu kaum muslimin itu berhadapan dengan kaum Quraisy dan Yahudi. Tentara muslimin waktu itu ada 3.000, sementara tentara Quraisy ada 10.000 Bapak Ibu. Bayangkan suasana yang mencekam, ya. Namun kalau kita pelajari daerah tempat perang itu ada daerah yang menuju ke bukit, sehingga kalau misalnya pasukan itu merapat ke arah lembah menuju bukit, kemudian dibikin parit, itu akan menjadi suatu strategi perang yang luar biasa. Nah, itu disampaikan oleh sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Beliau mengusulkan kepada Rasulullah agar digali parit. Makanya perang Al-Ahzab itu juga dikenal dengan perang Khandaq, Bapak Ibu. Apa peristiwa yang kita ingin gambarkan dalam kisah, apa decision ataupun sesuatu yang diucapkan, ya, itu insya Allah terjadi dan pasti terjadi. Pasti itu apabila sudah terjadi yang seperti saya cerita ini. Jadi ketika itu ada batu besar Bapak Ibu, ya. Batu besar itu, ya, itu coba untuk dipecahkan oleh para sahabat yang waktu itu ingin menggali parit. Tapi karena sudah lelah, itu kayaknya jadi apa ya? Lelah sekali, jadi kayak memecahkan batu itu susah. Kemudian Rasulullah mengetahui dan Rasulullah mengambil kampak dan Rasulullah turun tangan untuk memecahkan batu itu. Dan kita ketahui apabila kampak kena batu itu ada kilatan, ya, kilatan cahaya. Disitulah Rasulullah mengatakan, nanti suatu saat, ya, Rom akan ditaklukkan, ya.
Dan nanti pada masa tertentu, ya, dikatakan Parsi ataupun Konstantinopel waktu itu yang akan ditaklukkan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang dikatakan Rasulullah itu, it happened. Ya, Konstantinopel yang begitu kuatnya waktu itu ditaklukkan oleh Muhammad kedua saat itu. Kalau kita cerita itu, Masya Allah, panjang sekali Bapak Ibu. Tetapi apa yang dikatakan Rasul, the things happen. Ya, karena apa? Membuat suatu keputusan itu seperti menanam di dalam tanah yang insya Allah dia akan bertumbuh kembang. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana suatu decision dari seorang presiden Amerika, ya, yang dia nyatakan di tanggal 12 September tahun 62 itu Mr. Kennedy, ya, dia mengatakan apa? Kita akan ke bulan, kita akan menggunakan Apollo dan ada orang mendarat di bulan. Mungkin waktu itu banyak orang yang nggak percaya, ya. Tapi what happened after that? It happened, terjadi Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ini secara individu, ya. Ada namanya Edmund Hillary. Dia ini seorang yang suka daki gunung, ya. Dia mentargetkan apa? Suatu saat dia akan menaklukkan Gunung Everest yang tingginya itu 29.000 kaki di atas permukaan laut. Dan it happened Bapak Ibu. Terjadi itu. Kapan? Tanggal 29 Mei di tahun 1953. Ya. Bahkan dia diundang khusus oleh Ratu Elizabeth II untuk dapat gelar bangsawan. Sir Edmund Hillary. Ya. Dan satu lagi, kalau dalam bidang teknologi Bapak Ibu, kita kenal dengan Wright Brothers. Ya. Wright Brothers ini adalah saudara antara Wilbur Wright dan Orville Wright. Ya. Mereka ini Bapak Ibu, itu bercita-cita ingin bisa membuat pesawat. Kalau kita pelajari, ya, bagaimana mereka mencoba, itu lucu, ya. Pertama, memang mereka mencoba seperti burung, ya, seolah-olah dikepak itu sayapnya, dan berapa kali jatuh, Bapak Ibu. Dan pernah sekali waktu, itu betul-betul jatuh, bahkan mereka sampai mau dikatakan hampir mau meninggal, mati waktu itu, ya. Tapi apa yang terjadi? Pesawat sekarang sudah begitu banyak dan kita pun sudah menikmati temuan mereka dan dia declare kapan? Dia declare-nya pada tanggal Desember 1903 Bapak Ibu. Jadi bisa kita bayangkan ya, apapun decision yang dibuat itu seperti kita menanamkan bibit di tanah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sehubungan dengan tadi betapa waktu itu sangat berharga Bapak Ibu. Di sini saya bisa ungkap ya, ketika kita merenungkan beberapa ayat Al-Qur'an dan membayangkan suatu saat kita juga akan kembali kepadanya, akan menjadi almarhum bagi laki-laki, menjadi almarhumah bagi perempuan, di mana kita udah menjadi seokok mayat dan kita akan dikubur Bapak Ibu. Bayangkan kalau orang yang dikubur saat ini menunggu sampai kiamat, ya, dia bisa bicara Bapak Ibu. Itu dituangkan di beberapa ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Salah satunya yang saya kutip apa? Ya, di Al-A'raf ayat 53. Di sana arti bebasnya dikatakan apa? Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakan sebelumnya. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Coba bayangkan Bapak Ibu. Mereka sekarang sangat menyesal. Ya. Mereka mungkin tiap hari teriak-teriak. Memohon kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, satu hari aja ya Allah. Ingin melakukan yang terbaik di muka bumi ini. Tapi it's over, time is over. Dan kematian itu rahasia Allah, Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Ada orang yang lagi memberikan ceramah, ajal menjemput. Alhamdulillah, ceramahnya kebaikan. Tapi ada orang yang lagi senang dengan kondisi di diskotik, dia pun bisa jatuh ketika berjoget ria seperti itu. Nauzubillah min dzalik, Bapak Ibu. Nah, aktivitas apa yang akan kita lakukan is a matter of time, itu masalah waktu,
dan is a matter of discipline. Ya. Nah, tentu kita perlu memahami Bapak Ibu. Kalau kita cuma cerita, oh ya disiplin, 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 ya kayaknya tanpa makna ya. Justru kita perlu mengukur bagaimana disiplin itu sangat diperlukan. Itu kenapa saya sampaikan di sini ya, pentingnya disiplin. Karena ketika kita tidak mengatakan pentingnya disiplin, maka kita mengatakan bahwa, oh ya, disiplin is only word, it's only definition, it's only when I wanna do it, I do it. Ketika ingin dilakukan, lakukan. Kalau enggak, ya emang gue pikirin. Nah, itu emang gue pikirin yang salah. Ya. Jadi beda dengan teknik EGP di EFT ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Disinilah kenapa kita membiasakan diri untuk disiplin. Perlu ada satu pemikiran yang dikatakan sense of urgency. Ya. Sesuatu yang sifatnya genting, sesuatu yang sifatnya berbahaya apabila kita tidak bertindak. Ya. Seperti halnya ketika kita berhadapan dengan seorang singa, seekor singa ataupun seekor harimau. Bisa kita bayangkan, bahaya sekali. Ya. Itu kenapa dalam kajian-kajian terdahulu ada yang dikatakan kita akan melakukan apa terhadap bahaya ini? Melakukan respon, ya, apa yang dikatakan kita lawan atau kita kabur. Namun diskusi kita tidak ke situ, Bapak Ibu. Diskusi kita akan menceritakan kisah ataupun metafora ya, bagaimana seekor induk zebra menasihati anaknya tentang sense of urgency. Jadi kisahnya begini Bapak Ibu, ya sedikitlah kita berdongeng ya. Jadi ada zebra yang punya anak bayi gitu ya. Tentu yang namanya bayi itu diri aja nggak bisa Bapak Ibu. Dirinya aja ya kalau kita lihat zebra ataupun kuda ya ataupun binatang berkaki 4 lainnya baru melahirkan ya ibunya itu anaknya itu untuk diri itu jatuh lagi. Jadi ilustrasi di sini adalah bagaimana suatu cerita, suatu metafora, cerita yang sebenarnya bisa iya ya, tapi kenapa metafora? Karena di sini kan kita berandai si ibunya ini memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, cepat bisa lari katanya, cepat bisa diri katanya, agar bisa jalan dan lari. Karena apa? Karena kita sebentar lagi ada aja kemungkinan ketemu singa, ada aja ketemu harimau. Kita akan dikejar mereka, kita akan mati nak. Itu kira-kira ilustrasi yang saya katakan metafora itu. Jadi bayangkan kalau kita misalnya melihat metafora ini, binatang saja itu punya sense of urgency. Walaupun, apa betul itu Pak Edi? Ibunya ngomong sama anaknya. Nanti ya kita belajar bahasa binatang ya Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang ya, ilustrasi metafora itu kita harus coba hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana metafora kita tentang kesehatan? Ya, ada sahabat kita yang kena kanker. Alhamdulillah kita tidak. Ya kan? Tapi bagaimana agar kita tetap sehat, tidak sampai kena kanker? Ya. Ada sahabat kita yang kena gula darah, ya, artinya diabetes. Ada sahabat kita yang kena darah tinggi, berbagai penyakit. Itu bisa menjadi lion dalam kehidupan kita, ya. Begitupun bagaimana lion dalam kehidupan keluarga. Seperti kita ketahui, sekarang angka perceraian tinggi sekali, Bapak Ibu, ya. Sehingga banyak juga remaja yang akhirnya punya trauma untuk menikah. Apa benar sih saya menikah kalau bakal cerai, ya? Karena apa? Itu lion, ya. Untuk itulah kita perlu belajar ya keilmuan bagaimana parenting, bagaimana hidup berkeluarga yang menjadi sakinah mawaddah warahmah, ya. Perlu dipelajari kompetensi itu. Core value ataupun nilai-nilai yang perlu kita miliki dalam institusi keluarga perlu dipelajari dan kita melakukan perubahan untuk itu. Begitupun di bidang karir ya. Kalau kita bekerja, bagaimana kalau saya dipecat? Kalau kita berusaha sekarang, ya kemarin ada pertanyaan misalnya, oh ya Pak Edi, saya ikut aktivitas MLM. Nah itu what is your lion dalam MLM itu? Itu harus menjadi trigger kita, pemicu kita. Untuk kita berubah, ya, untuk kita melakukan apa? Self-discipline, mendisiplinkan diri kita. Termasuklah masalah keuangan. Ya. Bagaimana kalau nanti, kita tua nanti, anak-anak sudah pada dewasa, iya kalau mereka rezekinya cukup. Kalau tidak, kita punya saving tidak? Ya, apakah kita akan ngemis? Nah, ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Nah, untuk itulah apa lion kita ataupun apa lion Anda? Dalam rangka apa?
untuk memicu kita untuk self-disiplin. Apalagi yang ketiga ini Bapak Ibu, ya, seperti yang kita ketahui bahwa hidup kita di dunia ini itu ada alam fana, alam yang tidak kekal, ya, dan hanya sementara. Dan waktu pun tadi saya katakan nobody knows. Apakah detik ke depan kita akan masih hidup? Wallahu a'lam. Sehingga waktu itu yang dikatakan bagai pedang, itu betul-betul kita harus menjadi orang yang memegang pedang itu. Bukan kita yang dipedangin, yang artinya kita yang malah ditebang leher kepala kita. Nauzubillah Bapak Ibu. Karena apa? Ketika sudah meninggal seperti yang diriwayatkan pada ayat tadi, banyak yang menyesal. Karena apa? Mereka banyak melakukan aktivitas yang dikatakan bad deeds ataupun amal-amalan buruk, perilaku fujur, ya, bukannya perilaku yang dikatakan good deeds ataupun amal-amal kebaikan, amal soleh ataupun yang dikatakan sifat-sifat takwa, Bapak Ibu. Nah, kalau kita udah memahami ini maka kita akan lebih jelas. Tapi ada satu lagi ilustrasi yang mau saya tambahkan, Bapak Ibu. Saya katakan disiplin itu adalah jembatan. Kenapa saya katakan jembatan? Karena kalau kita pelajari ada dalam 7 levels of awareness, artinya tingkat kesadaran manusia itu beragam. Ya, kita akan lihat kita berada di mana. Dan ini pun dia tidak mengacu kepada satu perilaku, ya. Bisa banyak dalam perilaku yang berbeda. Ada yang kita sudah perilaku tertentu, kita udah sampai level mastery, ya. Sudah menguasai apa yang perlu kita lakukan terhadap perilaku tersebut. Tapi ada juga perilaku yang kita belum kuasai ataupun kita incompetence, kita tidak tahu. Disinilah kita harus melakukan apa yang dikatakan perubahan. Ya. Nah, di sini pun saya secara ekstrim saya katakan jembatan apa? Ya, jembatan fujur dan takwa. Karena bayangkan kalau di sini dikatakan level 1 itu diibaratkan kita seperti dalam hidup binatang, ya, kehidupan binatang itu hanya berpikir survival, ya. Pokoknya yang penting kita bisa hidup. Halal haram hantam. Nauzubillah, itu udah kayak binatang, Bapak Ibu. Artinya tidak ada yang namanya perilaku keburukan itu nanti tidak dipertanggungjawabkan. Itu pasti, ya. Allah Maha Adil, ya. Di dunia ini saja itu sudah ada penjara menanti, ya. Pengadilan menanti. Ya, apalagi nanti di akhirat itu tidak ada yang akan lepas, ya, kecuali nanti kita sudah diampuni apabila kita taubat, ya. Itu adalah hal yang dianjurkan dalam agama. Bayangkan Bapak Ibu, ini ada 7 level, ya. Ada level yang bukan hanya di survival, ya. Level yang kebanyakan kita, ya, saya bilang kita, bisa jadi saya ada di sini, ya. Itu di mana kita merasa ketika melakukan sesuatu, itu lebih banyak pengen apa kata orang lain. Kalau saya melakukan ini nanti gimana kata orang, gitu ya. Karena apa? Inilah level di mana manusia paling banyak di sini. Ya. Bahkan ada salah satu penulis, dia mengatakan, yang berada di sini itu, angkanya itu sampai 90%, Bapak Ibu. Ya. Karena dia katakan apa? Di dunia ini hanya 3 orang yang betul-betul berpikir. Ya. 3 orang, maaf bukan 3 orang, 3%. 3%-nya lagi orang yang berpikir, merasa dia berpikir. Gitu. Ya. Dan yang lainnya tadi, 90% lebih, itu orang yang tadi cuma hanyut saja dengan autopilot dia, program bawah sadar dia. Dia tidak melakukan perubahan. Karena apa? Dia nggak enak dengan apa kata orang. Ya. Nah, andai kata pun dia punya keinginan, desire untuk berubah, ya, itu karena ketidakdisiplinan dia, baru saja dia melakukannya 2 bulan, anjlok lagi. Ya. Baru saja dia mendapat pelatihan motivator. Oh ya, kita everybody is unique. Kita harus menciptakan apa our calling, apa panggilan kita, agar kita bermanfaat buat kehidupan kita di dunia ini. Betul Bapak Ibu, kita catat dalam impian-impian kita. Ya. Akhirnya apa? Sudah nanti ke atas, balik lagi. Karena apa? Tidak ada poin yang kelima, Bapak Ibu, yaitu disiplin. Itu kenapa disiplin di sini itu menjadi kata kunci, ya, menghubungkan antara kondisi kita di bawah untuk kondisi kita menjadi mastery. Mastery itu artinya kita menjadi kapten bagi kapal kehidupan kita.
Ini yang saya istilahkan, you have the power, kita punya power untuk merespon dalam kehidupan ini. Jadi bukan kita dihanyutkan oleh keadaan. Karena apa? Karena kita sudah bikin decision, kita sudah bikin target-target dalam kehidupan kita, dan kita sudah lakoninya dengan disiplin. Nah, inilah kenapa dalam beberapa kali saya bicara dengan teman-teman, ketika Anda sudah melakukan suatu target, maka perbanyak jam terbang. Ya, lakukan terus-menerus, enhance your competence. Ya, karena kompetensi itu ada 4 level. Mulai dari kompetensi 1, kita tidak tahu apa-apa, kemudian kita belajar, kita jadi tahu, kompetensi 2. Tapi kita belum mandiri. Kemudian kita masuk ke kompetensi 3, kita sudah mandiri. Dan ketika kita masuk ke ada kompetensi 4, kita sudah menuju ke mastery. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ketika disiplin inilah yang memacu kita untuk menjadi mastery. Satu ilustrasi Bapak Ibu tentang kisah kehidupan saya ya. Mungkin kalau kawan kecil saya ikut mendengarkan acara ini ya, itu kita dulu waktu SD, SMP Bapak Ibu itu udah ikut kursus bahasa Inggris ya. Kita mulai dari orang 6 waktu itu dan tidak perlu saya sebut namanya ya karena kita nanti malu kalau kita dengar namanya ya, dan tidak boleh juga kita menyebut nama orang ketika menceritakan sesuatu yang kurang baik. Jadi Bapak Ibu, dari 6 orang itu, kita mulai kursus bahasa Inggris, saya ingat waktu itu di Palembang, Sailendra Institute, ya. Itu Bapak Ibu bayangkan ketika naik kelas dari beginner, kemudian jadi elementary, itu ada elementary 1, itu dari 6 orang itu sudah 2 yang berguguran. Ya. Kemudian naik elementary itu 2 lagi berguguran, berarti tinggal 2 orang Bapak Ibu. Itu elementary itu. Setelah elementary itu, baru naik tingkat intermediate. Ya. Setiap tingkatan itu Bapak Ibu itu 3 bulan. Ya. Pas di intermediate itu tinggal saya sendiri Bapak Ibu, bayangkan. Di tingkat intermediate itu saya sendiri yang masih bertahan. Ya. Dan itu masih ada beberapa level yang butuh waktu 1 tahun. Jadi Bapak Ibu bayangkan ketika saya mau pergi kursus, saya lagi nunggu angkot, itu saya dipanggil sama teman-teman saya yang lagi main tuh. Macam-macam tuh. Aduh main kartu, main apa waktu itu. Sini. Saya senyum aja. Karena apa? Saya katakan saya harus disiplin. Kalau saya tidak disiplin, saya tidak akan menjadi siapa-siapa dan saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya sudah selesai advance, saya diminta mengajar bahasa Inggris waktu itu, ketika saya bermain dengan mereka, saya malah memberikan mereka pisang goreng, memberikan mereka martabak, mereka kaget. Edi, tumben katanya bisa traktir, karena selama ini ya saya nggak pernah traktir Bapak Ibu. Karena apa saya katakan? This is my salary. Ini adalah gaji saya. Ayo kita berbagi rezeki ini. Mereka geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Begitupun ketika saya dapat beasiswa ke London, ke Inggris, mereka pun baru menyadari bahwa oh ya, sesuatu memang harus dilakukan sedikit demi sedikit dan it happen Bapak Ibu. Nah, inilah yang dikatakan level dari disiplin, di mana disiplin ini adalah jembatan, fujur, dan takwa. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Tentu kita tidak ngomong sendiri di sini. Kalau kita baca kajian-kajian dari buku-buku orang terkenal, ya, terutama dari teman-teman kita di Amerika yang selalu banyak pembicara-pembicara terkenal dalam self-development, itu salah satu buku yang terkenal di Amerika itu ditulis oleh Napoleon Hill. Ya. Dia katakan apa? Setelah interview 500 orang yang terkaya di Amerika, ya, kaya dalam konteks Amerika itu kan selalu keduniaan ya, itu sih tidak salah dalam konteks pencapaian secara finansial. Namun nanti yang akan menjadi persoalan adalah uangnya kita kemanakan. Nah itu yang harus kita hati-hati ketika dititipin kekayaan yang luar biasa. Tapi di sini kita tidak bahas itu. Apa kata Napoleon Hill? Self-discipline is the master key to the riches. Jadi sebenarnya orang-orang sukses itu kuncinya karena di disiplin. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita sudah memahami self-discipline, ya, kita perlu sedikit lagi satu kata kunci ya agar menjadi trigger ya, pemicu buat kita. Yaitu apa? Ada kata yang dikatakan sacrifice. Ya. Sacrifice ini Bapak Ibu, itu adalah kata yang dikatakan dalam bahasa kita itu adalah pengorbanan. Tapi di situ dikatakan dalam tanda petik. Seperti saya bilang tadi, saya korbankan waktu saya untuk belajar bahasa Inggris, teman-teman saya asik main. Malah saya digoda ya.
ikut dong main. Ngapain rajin? Ya selalu tuh. Emang enak jadi orang rajin, ya. Kita diketawain malah gitu ya. Tapi apa? Sacrifice yang kita lakukan itu, ini adalah kemampuan, the ability for you to sacrifice, untuk berkorban, di mana immediate pleasure or gratification in the present, ya, itu kita akan nikmati belakangan. Karena biasanya otak kita itu pengennya itu segera ingin yang dapat yang nyaman gitu loh. Tapi ketika kita tahan hal itu, insya Allah Bapak Ibu, kita akan enjoy. Ya, itu kenapa di Al-Quran itu selalu Allah kabarkan bagaimana orang yang tidak taat dampaknya. Bagaimana kehidupan di surga bagi orang yang taat. Masya Allah Bapak Ibu. Nah inilah kenapa self-discipline itu sangat penting. Nah, bagaimana aspek kehidupan yang kita perlukan untuk self-discipline? Yang pertama, tentu segala sesuatu dari niat. Ya, intention is penting ya, karena intention inilah kita bicara apa yang dikatakan, apa yang ingin kita dapat, karena apa kita ingin mendapat itu, ada alasannya. What is the motive behind it? Memang betul keseimbangan itu perlu. Oh ya, mencari ridho Allah, tapi kita mendapatkannya untuk kehidupan di dunia, ya kan? Nah, inilah yang dijadikan jalan semua yang kita kejar itu. Jadi kalau kita tadi ingin mengejar menjadi orang kaya, itu dalam rangka apa? Ya, karena kalau dalam kajian yang lebih dalam masalah niat ini, itu yang membedakan dia menjadi amal soleh ataupun tidak, Bapak Ibu. Yang kedua, itu adalah daily goal setting. Jadi ketika kita buat goal setting, itu bukan berarti udah kita jalan aja secara otomatis. Tidak. Ya. Tiap malam itu kita ingat lagi dari goal setting kita itu, bahkan kita tulis apa yang dikatakan jadi daily time management. Jadi kita harus belajar time management. Kita harus belajar yang dikatakan goal setting. Ya. Kemudian kita terus belajar. Makanya saya katakan alhamdulillah malam ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat tekun, sudah standby ya. Ini dalam rangka apa? Continuous learning. Ya. Karena belajar itu Bapak Ibu, itu sampai kita ke liang kubur, sunnahnya begitu. Ya. Jadi suatu ilmu yang bermanfaat itu sangat penting buat kita. Dalam rangka apa? Menunjang perubahan kita untuk kita lebih baik, untuk kita lebih takwa, ya. Dan satu lagi yang paling penting dalam disiplin, yaitu kita punya habit, kebiasaan hidup sehat, ya. Seperti yang kita pelajari bagaimana 3P, pola pikir, pola makan, pola hidup. Itu betul-betul diterapkan, dijadikan habit agar kita jangan sampai di hari tua kita penyakitan, nauzubillah. Kita inginnya kita meninggal pun dalam keadaan sehat, ya. Jadi tidak kurang suatu apapun. Itu harapan kita. Karena apa? Karena kita sudah membuatnya menjadi suatu self-disiplin terhadap target yang kita buat. Demikian Bapak Ibu, penjelasan yang sederhana ini semoga bisa difahami. Kita akan masuk ke tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih, jazakallah khair atas perhatiannya. Kita lanjut kepada forum untuk segera kita bertanya jawab. Baik, Bapak Ibu, seperti kemarin, kalau ada yang mau tanya, angkat tangan atau dikasih kode seperti ini, ya. Silakan. Ya, kalau nggak ada yang angkat tangan, nanti saya yang akan tawarkan. Sementara yang hadir, oke, Bu Rita. Siapa lagi? Saya catat dulu 3 orang penanya pertama, Bu Rita, Bu Rika ya. Siapa lagi yang kedua? Pak Herianto. Ya, Pak Herianto ini alhamdulillah dia pun sangat aktif ya. Siapa lagi? Satu lagi. Kayaknya Dokter Endah ya, Dokter Endah juga. Dokter Endah. Baik, 3 penanya pertama dulu ya. Segera saya buka suaranya Bu Rika. Assalamualaikum Ibu, silakan Bu. Iya, waalaikumsalam Pak Edi. Alhamdulillah masih bisa ngikutin ya, dapat ilmu bakatnya di Pak Edi. Belum saya tanyakan tadi background-nya itu di mana, karena sebelum dia ternyata di London ya Pak Edi. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke sana. Karena ada kisahnya tadi Bu ya, ada kisahnya. Jadi saya mengilustrasikan sesuatu yang real. Jadi saya tidak mengatakan sesuatu yang cuma omdo. Ya, silakan Bu Rika. Ya. Terkesan sekali ini materi sekarang yang disiplin. Terus terang itu yang saya lakukan penuh pengorbanan. Saya mau cerita juga.
untuk saya nih hari ketiga ya Pak Edi ya, hari ketiga mengikuti ini, itu juga harus berjuang. Karena saat saya setelah saya tarawih itu luar biasa, saya diserang ngantuknya, kepala nggak enak, bening. Tapi saya harus bisa. Saya perlu saya tapping gitu kan ya. Tapi alhamdulillah nih, begitu saya linknya, terus bertemu Pak Edi, itu semua hilang. Sampai setiap hari dari awal tuh Pak Edi, dari hari tanggal 24 ya awal puasa, sampai kemarin 2 hari, saya setelah selesai mengikuti acara Pak Edi, itu saya udah hilang ngantuk, dan saya alhamdulillah itu saya sampai bisa menyelesaikan setelah selesai ini saya 7 Quran. Jadi saya udah 2 kali ini sampai jam 11 malam saya selesai, dan itu yang saya udah ngantuk saya seger gitu. Tapi itu pengorbanan dulu antara saya, aduh ini udah nggak kuat, tapi saya harus kuat. Ini saya ingat nggak ada nasihat dulu, semakin orang sesuatu sulit itu akan lebih nilainya akan lebih banyak gitu. Saat saya mungkin cerita pengalaman saya dengan disiplin pengorbanan ini, kan tadi namanya ya sacrifice itu waktu Ramadan kemarin saya di Mekah kan sampai Lebaran, Pak Edi, saya ikut itikaf yang 3 minggu. Itu perjuangan untuk sholat aja kan penuh perjuangan ya, sampai kita nggak dari pagi itu nggak dapat tempat gitu. Tapi saat ini Allah memberikan yang suasana yang sangat berbeda banget gitu, malah sendirian gitu kan, harus tarawih. Nah itu lagi ke disiplin ya. Apakah disiplin ini identik dengan kita istiqomah ya Pak Edi untuk melakukan sesuatu target-target? Karena saya terserang dengan usia saya ini, dengan kondisi saya gitu kan, saya ingin selalu berubah yang lebih baik, bertakwa ke Allahnya gitu. Segi saya, sisa hidup saya bisa lebih bermanfaat, ilmu saya lebih banyak bermanfaat. Nah itu perubahan itu emang saya dari segi disiplin ini kadang-kadang terpacu dengan ada kondisi yang memaksakan saya harus menunda gitu. Oh ini dulu gitu. Tapi saya mungkin yang pertanyaan yang sebelumnya di hari kedua ya, itu saya bagaimana harus memanage time management saya gitu kan. Terus biar saya lebih konsisten, lebih disiplin ke target yang di sini ada daily goal setting ya. Saya mungkin harus sering melakukan bagaimana goal setting saya. Berbeda dengan saya waktu ikut bisnis multi level marketing itu, kita setting goalnya harus langsung yang lebih lebih challenge-nya lebih besar gitu. Sehingga walaupun saya emang dengan target itu saya kerja keras, saya pengorbanan saya besar tercapai. Tapi itu enggak menjamin saya seterus gitu. Kadang-kadang dengan rasa jenuh, kelelahan itu saya drop. Tapi selalu saya capai dari awal itu goal setting saya yang cukup memberikan challenge besar itu tercapai. Tapi saya kesananya kok malah ke bawah lagi gitu. Nah, dalam perubahan saya ini untuk meningkatkan iman dan takwa saya lebih memikirkan bagaimana Bu Rika. Ya. Kita pakai telling story ya. Ya. Pertanyaannya apa? To the point. Ya. Nah, baik Pak Edi. Nah, saya bagaimana untuk bisa disiplin ke tadi daily goal setting-nya, team management-nya, apakah ini sama dengan kita istiqomah seperti itu Pak Edi? Biar saya juga fokus gitu aja. Baik, ya terima kasih Pak Edi. Ya. Kita lanjut ke penanya kedua, ke Pak Heri ya. Saya buka Pak Heri, mana Pak Heri? Oke, saya buka suaranya. Silakan Pak Heri. Ya, suaranya tolong dibuka Pak. Tadi saya buka nggak bisa Pak. Assalamualaikum Pak Heri, silakan apa yang mau ditanyakan Pak, atau mau ada tambahan? Suaranya belum Pak. Saya coba buka, nggak bisa, coba ya saya buka dari saya Pak ya, saya coba lagi ya. Masih nggak bisa Pak, saya buka Pak. Nah udah bisa Pak, alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi dan teman-teman semua. Alhamdulillah, saya hari pertama, kedua tidak bisa ikut itu karena telat informasi. Tapi saya memantau, memonitor juga materi yang dikirim.
begitu saya pelajari hari pertama kedua, saya bilang wah luar biasa, ini menarik sekali kajian-kajian yang dikupasnya. Nah kalau ini poin disiplin, saya belajar disiplin dari mulai bangku kuliah sampai kerja. Artinya saya tadi Pak Edi sudah bicara Jepang, saya di Jepang juga lama. Saya di bagian R&D, Research and Development di Urawa, Jepang. Di mana tingkat disiplin mereka luar biasa, dari mulai bangun pagi sampai pulang kerja itu sangat disiplin, terutama disiplin waktu dan memanage program kerja. Nah, kalau didefinisikan sekarang yang saya rasakan, disiplin dulu dengan sekarang mungkin orientasinya yang bergeser. Kalau dulu yang namanya disiplin itu bagaimana cara mencapai target yang berkaitan dengan duniawi, yang berkaitan dengan pekerjaan dan lain sebagainya yang biasa dilakukan. Yang Pak Edi cerita dalam acara kemarin saya lihat dijelaskan poin-poin bagaimana disiplin itu menjadi kebutuhan. Kalau saya berprinsip gini Pak Edi, disiplin itu ada pergeseran dari mulai kita usia muda sampai masuk ke memang kita persiapan. Seperti saya usia sudah kepala 4 akhir gitu kan, itu konteks disiplinnya sudah berbeda. Kalau kemarin kita konteks disiplin, bagaimana kita bekerja profesional, kita melakukan tindakan profesional, apapun profesional. Tapi sekarang saya mulai geser, bagaimana target kita bukan lagi duniawi. Nah ini yang mulai saya geser gitu kan. Bagaimana target lagi bukan lagi material, tapi disiplinnya sudah mulai kita. Kenapa sih orang bisa 1 juz misalkan 1 hari? Kenapa saya tidak bisa? Makanya waktu saya dapat ilmu EFT, apa yang saya tapping adalah targetnya itu, yang seperti Ibu Rika tadi. Kenapa orang bisa 1 juz 1 hari? Saya biasa terlalu sibuk kerja, kadang-kadang membaca Al-Quran hanya berangkat kerja sama pulang kerja saja. Mungkin hanya 2 lembar, kadang-kadang 1 lembar. Pak Heri, mohon maaf, telling story Pak, dipersingkat, karena waktu kita Pak. Ya. Saya mau nanyakan, apakah disiplin yang saya geserkan tadi, dari mulai disiplin profesional digeser ke disiplin berkaitan dengan masalah ilahiyah, gitu kan? Itu sudah tepat atau belum Pak Edi? Jadi saya sudah mulai menggeser, disiplin saya sudah mulai ke ilahiyah. Arti ilahiyah itu seperti apa? Kita targetnya adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri dalam ibadah. Dalam ibadah itu kita disiplinkan diri. Nah, diharapkan dengan itu, endingnya tadi, goal settingnya adalah bukan lagi goal setting kita menumpuk lagi materi, tapi goal settingnya endingnya bagaimana? Yaitu yang Pak Edi sering ajarkan, bagaimana kita takwa. Begitu Pak Edi. Apakah saya mintanya, ini goal setting saya geser ini sudah sesuai atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Saya lanjut ke Dr. Enda. Dr. Enda, saya buka suaranya. Silakan Dok. Buka suaranya Dok. Ya. Assalamualaikum Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dok. Ya. Sekali lagi ini juga pembicaraan ini terkait dengan pembicaraan sebelumnya ya Pak Edi. Ya. Saya mohon dikoreksi kalau pola pikirnya tidak tepat. Untuk sampai kepada self-disiplin ini, tadi kan intention, daily goal setting dan sebagainya ya Pak. Nah, sebelum kita ke situ, menurut yang saya pahami, pertama kan kita value dulu. Value, kita misalnya prioritas dari 3 dimensi, katakanlah spiritual, keluarga, kesehatan. Nah, dari situ kita kemudian tentukan target-targetnya apa. Nah, begitu kita sudah sampai buat di situ, kalau Pak Edi bilang di sini kan kita harus menentukan intention. Berusaha untuk daily goal setting-nya. Terjadi adalah membedakan antara daily goal setting dengan list to do.
daily goal setting itu kan berarti kita target apa yang kita harus lakukan tercapai dalam satu hari itu. Nah, katakanlah saya punya target untuk di bidang spiritual. Nah, itu kan cukup banyak, Pak. Untuk value pertama kata spiritual. Kemudian sampai ke daily goal setting-nya masih di spiritual itu kan. Nah, spiritual itu daily goal setting-nya itu banyak, misalnya one day a dose, one day one juice. Kemudian baca hadis 1, kemudian baca sejarah seperti itu. Nah, yang saya masih bingung adalah tadi bagaimana kita menulis daily goal setting dengan list to do untuk setiap harinya. Seperti itu. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Dok. Pak Edi, maaf. Gimana? Sebelum ke daily goal setting, intention itu cara membuatnya gimana ya Pak? Ya, halo. Baik, terima kasih Dok. Ya, jadi gini Bapak Ibu, ini sebenarnya ada 4 pertanyaan, karena saya baca di chatting itu ada pertanyaan dari Pak Suhartanto ya. Jadi kita langsung coba jawab 4 pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang pertama dari Bu Rika. Jadi Bu Rika ini alhamdulillah dia mengatakan puasa ini sendiri dia merasakan ini suatu sacrifice ya, suatu pengorbanan luar biasa, karena dia merasa berat, karena biasa kita puasa, sholat, mungkin tarawih, kita jamaah ya, tapi sekarang sendiri gitu ya. Kemudian banyak suasana-suasana lain yang tentu beda kondisinya saat ini. Namun dia katakan, alhamdulillah dengan adanya kita jumpa di sini, ada kajian-kajian itu membuat dia jauh lebih segar ya. Ya kita bersyukur kepada Allah Bu Rika ya. Nah jadi yang dia tanyakan adalah apakah istiqomah itu adalah kedisiplinan. Jadi begini Bu Rika, istiqomah itu adalah buah dari kedisiplinan. Ya, jadi kalau kita disiplin maka kita akan istiqomah ataupun konsisten. Jadi buahnya istiqomah itu. Jadi disiplin yang berterusan maka kita akan istiqomah. Ketika kita tidak disiplin, ada satu kata kunci yang harus kita tulis dalam benak kita dan kita masukkan dalam pikiran bawah sadar kita, hati kita ini. Kita doa sama Allah. Kalau kita sudah taruh target suatu kebaikan ingin kita lakukan, ya, itu kata-katanya apakah kita senang ataupun tidak, itu harus kita lakukan. Kalau sudah muncul perasaan senang, enjoy melakukan, alhamdulillah. Karena untuk menuju ke situ yang susah. Nah itulah syukurnya kalau kita belajar tapping, kita bisa tapping kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana kita enjoy dengan perilaku baru kita itu. Nah ketika kita sudah bisa melawan, ya, melawan itu dalam arti kata berdamai dengan penolakan tadi, karena selalu otak ini pengen mencari reward ya yang terdekat. Yang saya katakan, wah teman-teman saya main kartu, main macam lah dulu zaman SMP, SMA, SMP, oh, saya ingat itu masih SMP, masih anak-anak ya. Itu saya, enak banget kalau main ya. Tapi saya katakan, no Eddie, you are not there. Anda bukan begitu. Ya. Nah itu, jadi saya mencapai apa yang dikatakan ketekunan tadi, istiqomah. Saya hitung itu sampai advance, sampai selesai itu 2,5 tahun, Bapak Ibu. Dari awal masuk beginner sampai advance ya. Kemudian yang kedua Pak Herianto menanyakan ya, apakah kondisi saya sekarang ini dengan bergeser target dari yang lebih ke profesional atau ke duniawian dan sekarang ini lebih ke akhirat itu suatu kebaikan. Saya katakan itu suatu kebaikan, Pak. Ya, yang lebih baik lagi kalau kita diberikannya dari muda. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan sekarang gitu ya. Dan selalu sifatnya itu tawazun. Artinya tetap profesionalisme itu dalam rangka apa kalau dalam ajaran Islam ataupun agama itu, yaitu budaya ihsan, melakukan yang terbaik. Seolah-olah Allah melihat kita. Jadi profesional itu tidak terlepas dalam konteks bidang apapun. Semua harus dilakukan secara profesional ya. Sehingga perilaku yang kita niatkan untuk spiritualitas, misalnya tadi ngaji dan sebagainya, itu menjadi prioritas utama. Ya, semestinya itu udah menjadi prioritas utama.
Karena kita makhluk spiritual, ya. Walaupun konteks ibadah sangat luas, Pak. Jadi ya saya katakan, alhamdulillah, Pak, kita bersyukur. Tapi sebenarnya hal-hal yang kayak gini tidak harus menunggu tua, ya. Walaupun Bapak belum tua, Bapak masih muda, Bapak udah begitu, Bapak bagus, Pak. Ya, Bapak saya dengar tadi 40 aja belum, ya. Alhamdulillah, Pak Eri. Kemudian yang ketiga dari Dr. Enda, ya, karena nanti yang Pak Suhartanto, itu saya anggap pertanyaan keempat. Jadi begini, Dok. Kalau saya kaji memang dari awal, ya, itu kalau saya itu ada punya materi namanya self-life coaching, ya. Saya sebelum masuk ke core value, mungkin nanti saya kirim gambarnya, ya. Saya justru mengkajinya itu siapa saya, gitu. Dengan saya mengenal siapa saya akan lebih banyak dikenalkan siapa Tuhan saya. Untuk apa saya di sini? Itu materi-materi awal, Dok. Kemudian ketika kita sudah memahami siapa saya, siapa Tuhan saya mengajak untuk apa sih saya ini sifatnya apa? Nah, disitulah saya baru bicara core value, ya. Jadi core value yang sering saya contohkan itu umpamanya apa? Core value-nya Rasulullah yang saya singkat jadi FAS, ya, fatona, amanah, sidih, dan tabligh. Nah, itu dalam kajian-kajian profesional bisa kita link, ya, karena di dalam kajian leadership-nya Rasulullah di bukunya Safei Antonio itu jelas sekali penjelasan bagaimana sifat Rasul dalam rangka profesionalisme. Karena Rasulullah itu dia bisa menjadi imam di masjid karena dia seorang Rasul. Dia bisa menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Dia menjadi panglima perang yang hebat. Dia kepala pemerintahan yang luar biasa. Itu bisa kita pelajari, ya. Disitulah profesionalisme. Jadi ada salah satu imam dari Mesir mengatakan, Imam Hasan al-Banna, kalau Anda, ya, mengatakan Anda itu betul-betul mengakui Allah sebagai Tuhan dan Anda melakukan ihsan, maka dimanapun profesi Anda menjadi sang bintang. Kalau Anda di kelas, Anda menjadi juara. Kalau Anda di kantor, Anda menjadi star, artinya juara kelas. Ya. Artinya ketika Anda pemain bola, Anda seperti sekarang siapa tuh jagoan bola dari Liverpool, ya. Nah, itu yang diamanahkan oleh beliau dari Hasan al-Banna, ya. Jadi Dr. Enda, itu yang pertama masalah core value. Saya tidak mengatakan bahwa core value tidak penting, itu penting sekali. Tapi saya tidak bahas di sini, ya, karena saya pikir itu sudah ada kita masing-masing value, ya. Dan core value ini justru ketika di Ramadan ini banyak sekali disampaikan oleh kalangan ustadz, ya. Jadi saya tidak mengambil materi itu karena core value banyak sekali dikaji dalam kajian keagamaan. Nah, kemudian tadi kan saya catat itu agar kita disiplin itu di bidang mana saja. Tadi saya mulai dari mendisiplinkan apa yang saya katakan, mendisiplinkan dari niat. Karena masalah niat ini kalau kita baca bukunya Al-Ghazali, ya, di dalam Ihya Ulumuddin, itu niat itu luar biasa. Awalnya kita niatnya baik, tapi di belakangan bisa aja kita ngebangkel, ya. Menjaga niat itu kita harus disiplin. Ya, agar apa? Agar tadi yang dikatakan Bu Rika menjadi istiqomah. Bahwa niat ini hanya mencari ridho Allah saja. Ya, kalau tidak kita akan menjadi buih di lautan, ya, gampang diombang-ambing, ya. Kita melakukan suatu kebaikan, nanti kita merasa pengen dipuji, ya, dan sebagainya. Ketika orang memuji, lama-lama kita beranjak ke situ. Ini masalah niat, kita disiplin. Nah, ketika saya tuliskan tentang disiplin, tentang daily goal setting maupun daily time management, ya, itu saya banyak mencatat dari beberapa orang yang katakanlah dia menjadi guru di dunia ini dalam konteks manajemen, ya. Persoalan akidah kita tidak persoalkan di sini. Mereka itu mengatakan bagaimana kita tidak hanya membuat the whole year, turun menjadi the whole month, turun menjadi the whole week, ya. Turun menjadi hari, tapi dicatat lagi. Dalam rangka apa? Masuk ke dalam subconscious mind. Mungkin kalau kita udah zamannya sekarang komputer, kita nggak catat, kita baca ulang. Kita cross check lagi. Oh ya, goal setting saya untuk besok apa? Aktivitasnya apa? Nah, itu maksudnya. Jadi yang dikatakan disiplin dalam daily goal setting ataupun daily time management itu betul-betul diingat lagi malam itu. Karena nanti ketika kita bicara time management, kita harus disiplin. Kalau kita udah klasifikasikan ABCDE, ya harus kita stick kepada itu. Karena kalau kita tidak baca ulang, kita kendor lagi nanti. Jadi arahnya ke situ. Jadi kembali lagi, kalau dikatakan Pak Edi, yang dimaksud niat apa?
Yang dimaksud niat itu kajian-kajian tentang innamal a'malu biniat. Itu kajiannya di sana, Dok. Tapi kita nggak bahas di sini. Karena apa? Niat inilah yang menjadi ya catatan amal kita diterima atau tidak. Nah, ini kita harus disiplin. Kalau kita disiplin niat kita untuk ridho Allah, kita akan meleset. Karena yang namanya bisikan itu ada dari manusia dan ada dari makhluk yang memang tidak nampak, yang dikatakan syaitan, yang selalu waswisu, membisikkan kita untuk bergeser, ya. Dalam kita melakukan sesuatu itu untuk apa sih? Ya. Nah, ini yang harus didisiplinkan. Nah, itu kira-kira Dr. Enda. Dan Pak Suhartato pertanyaannya begini, dia sangat tertarik tadi ada 7 level of awareness, ya. Mulai dari kita bersikap seperti binatang, survival, sampai kita bisa menjadi kapten dalam kehidupan kita. Itu mastery, ya. Pak Edi, pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kesadaran ini, awareness ini? Saya katakan yang pertama tentu ya, ketika kita dalam sholat itu, terutama baca Al-Fatihah, betul-betul kita hayati. Karena kita minta petunjuk dari Allah agar tunjuki jalan yang lurus, ya. Nah, medianya bagaimana? Kita bergaul dengan orang-orang baik, ya, orang-orang soleh, ya, kita belajar dengan mereka. Betul-betul orang yang tidak hanya di mulut, tapi aplikasi keseharian. Karena banyak juga, walau alam, dia mungkin terkenal menjadi seorang penceramah di masjid, ya. Tapi dalam keseharian kok beda. Nah, itu bagi kita, keilmuannya aja kita ambil. Nggak usah terlalu kita dekati, karena kita akan seperti kata hadis itu, yang kita dekati itu adalah orang-orang yang baik. Diibaratkan apa? Diibaratkan dekat penjual minyak wangi agar kita wangi. Tapi kalau kita dekat orang pandai besi, baju kita bisa bolong, ya. Jadi kita menciptakan lingkungan itu. Karena tanpa begitu ide-ide ini ya tidak muncul. Dan yang terakhir tadi ada yang dikatakan continuous learning, ya. Bahkan ketika Bapak Ibu bicara goal setting, itu goal setting yang paling luar biasa itu di klasifikasi C, nanti kita bahas, ya. Kita bilang, oh ingin bermanfaat buat orang banyak. Benar nggak buat orang banyak itu setingkat dunia kita buat, gitu loh. Bukan hanya setingkat RW. Walaupun impian itu dimulai dari yang kecil, tetapi kita harus bermimpi besar, gitu. Karena nanti apa yang kita bikin decision making, itu insya Allah vibrasinya ke sana. Ya. Itu kira-kira Pak Suhartanto. Baik, menurut saya untuk yang pertama sudah cukup, waktu udah 9.20. Saya siapkan pertanyaan gelombang kedua 3, ya, nanti saya jawabnya juga lebih singkat. Bagi yang tanya tolong singkat, ya, biar kita 10 menit aja kita perpanjang waktu kita. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, Pak Ulin, siapa lagi? Bu Dami, Pak Ulin, Bu Dami, 3 pertanyaan. Siapa lagi? Firda, ya. Baik, saya mulai dari Pak Ulin. Pak Ulin, saya buka suaranya. Silakan, Pak Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat Pak Edi menjelaskan tentang disiplin itu ada 5 poin itu, dengan niat, daily goal setting, daily time management, continuous learning, sampai health habit itu, pikiran saya melayang ke rukun Islam, Pak Edi. Ya. Entah benar, entah enggak gitu. Jadi begini, jadi ketika niat kan kita syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu niat kita semuanya untuk Allah. Betul. Rujukan kita yang gampang ke Rasulullah, yang paling sempurna ke Rasulullah. Betul. Itu yang seperti rukun Islam pertama itu kan syahadat. Yang kedua daily goal setting, ya tiap hari kita harus ngerjakan sholat gitu. Kemudian antara daily goal setting dan daily time management itu kan kata-katanya hampir sama itu, daily semua gitu. Dan di rukun Islam itu batas antara perintah sholat dengan zakat itu pun hampir selalu bersamaan. Aqimus sholah wa atu zakah. Seringnya begitu. Nah, kemudian continuous learning seperti sekarang ini musim waktu Ramadan ini itu kita diajar untuk continuous learning mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu. Melatih untuk menjaga mata, menjaga hati, menjaga makan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang health habit itu, pikiran saya melayang ke ibadah haji itu kalau nggak sehat, kita susah, Pak.
Jadi mulai tawaf jalan, mulai sa'i, terus rukun-rukun yang lain itu kalau nggak sehat, memang betul-betul susah. Jadi apa benar gitu? Apa bisa disamakan dengan begitu atau memang secara nggak sengaja aja pikiran kita itu melayang sampai ke sana dan kebetulan itu nyaman di hati gitu Pak. Terima kasih Pak. Masya Allah Pak Ulin ya, ini tambahan Pak, itu sebenarnya tambahan ya. Saya tidak menjelaskan ke sana karena nuansanya umum, tapi Bapak tambahkan itu alhamdulillah Pak. Pas sekali Pak ya. Jadi jazakallah khair, terima kasih banyak Pak tambahannya. Baik Pak Ulin. Ya, kita lanjut ke penanya berikut. Pak Ulin lebih ke menambahkan ya, artinya tuh apa yang kita sarankan 5 hal tadi, dia langsung kontekskan dengan rukun Islam ya. Masya Allah, bagus sekali. Ke Ibu Dami sekarang saya buka. Bu Dami. Ya, suaranya saya buka Bu. Ya, silakan Bu Dami. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada kesempatan. Menyimak yang materi tadi sama yang dari teman-teman penanya. Kalau saya gini, kan tadi tuh habis taraweh tadarusan karena memang saya punya target. Nah, ketika harusnya masuk di jam jamnya Pak Edi, saya lagi tanggung karena sedikit lagi selesai. Jadi makanya datangnya tadi terlambat masuk ke meetingnya. Keputusan saya yang tadi itu termasuk tidak disiplin atau karena saya ingin menyelesaikan target saya yang awal, jadi saya masuk ke yang poin keduanya terlambat. Nah, itu bagaimana saya harus ambil sikap supaya dua-duanya dapat, tapi tidak kalah pentingnya yang target-target saya gitu. Mungkin hanya itu aja pertanyaan saya. Makasih. Baik, makasih Bu Dami. Kita lanjut ke Firda ya. Baik, saya buka suaranya Firda. Mana Firda? Ya, saya buka suaranya Firda. Oh, saya nggak bisa buka dari sini. Coba Firda tolong buka suaranya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Edi. Jadi memang aku lagi berusaha juga untuk disiplin tentang waktu gitu. Nah, apalagi aku sekarang lagi mengikuti organisasi. Nah, yang kadang jadi terkontaminasinya itu di grup di grup organisasi itu kalau ada suatu kumpulan pasti selalu yang kayak ayo jangan ngaret ya, kebiasaan nih orang Indonesia jamnya jam ngaret gitu. Nah, itu baiknya apakah aku memulai dari diri sendiri dulu atau seiring berjalannya waktu aku sambil mengajak teman untuk sama-sama tidak ngaret gitu Pak Edi. Terima kasih. Ya, baik Firda, terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ada 2 yang raise hand ya, itu masih saya buka. Itu tadi ada pertanyaan dari Aini sama Bu Nurita. Silakan Aini. Aini, tetap mau bertanya atau gimana? Ya, saya ke Bu Rita dulu. Silakan Bu Nurita. Suaranya tolong dibuka, Bu. Saya nggak bisa buka dari sini. Ya, silakan Bu Nurita. Terima kasih Pak Edi. Saya tidak ke pertanyaan, tapi saya ingin berbagi pengalaman dengan kawan-kawan. Jadi apa yang saya pelajari setelah saya belajar EFT itu sangat luar biasa sekali. Jadi goal setting saya apapun itu saya lakukan tanpa beban. Itu kuncinya. Seperti tadi sebelum kelas Pak Edi, itu sebenarnya saya lagi menangani pasien di rumah sakit yang ditolak oleh rumah sakit karena sudah full. Dia sedang sakit perut, di bagian perut karena miom. Ada terpikir gangguan saya, waduh nanti saya nangani dia, saya telat masuk kelas Pak Edi nih, saya belajar telat nih ya. Tapi akhirnya saya katakan, ya Allah, pokoknya la haula wala quwata illa billah aja deh Pak, ya Allah, Allah yang menentukan. Ternyata begitu saya berjalan menterapi beliau dari telepon, itu sebelum waktu Pak Edi masuk, saya sudah selesai. Allah mudahkan itu. Langsung dia katakan, Ibu perut saya kempes, kata dia kan gitu. Saya alhamdulillah. Yang jadi ini saya, kawan-kawan pada saat memang
Itu awal-awal saya seperti itu. Tapi begitu saya ada ilmu EFT, saya ternyata kalau di EFT itu kan, ayo segala sesuatu itu jangan jadi beban. Jadi EFT itu untuk meringankan beban. Nah itu. Jadi saya manfaatkan EFT itu untuk meringankan beban. Apapun goal setting saya, Masya Allah, itu saya tapping dengan tanpa beban. Nah pada saat saya melakukan itu, saya tidak mikirkan resiko, Pak Edi. Karena kalau saya memikirkan resiko, ke arahnya itu seperti yang tadi Pak Edi katakan, itu yang zebra dengan anaknya. Itu kan kalau saya jadi terapis, Pak Edi, hey Nur, cepetan belajar Nur, besok akan datang lagi seorang pasien lebih parah dari ini. Saya stres sekali Pak Edi kalau tiap hari seperti itu. Tapi karena saya, pokoknya kalau untuk pasien besok, saya mikirnya besok aja. Udah, mikirnya malah pada saat saya menghadapi pasien, itu lebih ringan. Jadi makanya apapun, saya bukan mengajari, tapi karena kita sudah punya ilmu EFT, apapun yang kita disiplinkan, apapun yang kita rencanakan semua, pokoknya tinggal jalankan saja, urusan dia berhasil, kapan hasilnya itu serahkan sama Allah. Itu mungkin seperti itu Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke penjelasan sebelum kita tutup karena waktu sudah lebih dari yang kita jadwalkan. Saya alhamdulillah sangat senang ya ketika Pak Ulin memberikan tanggapan seperti yang dia sampaikan. Saya menyampaikan bagaimana aspek 5 disiplin ya yang mestinya kita tekuni. Beliau langsung connect-nya kepada rukun Islam ya. Itu luar biasa. Artinya vibrasi dia itu udah langsung klik gitu loh. Nah, ini yang kita mestinya iri dengan tipikal seperti Pak Ulin ini, Masya Allah ya. Nah, namun Pak Ulin tadi saya katakan sengaja saya tidak jelaskan itu juga karena memang satu sisi kita memang ingin melihat lebih ke dimensi yang 6 ya, tidak hanya spiritual. Tapi nasihat Bapak tadi itu sangat menyentuh bagi kita Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih, jazakallah. Kemudian dari Bu Dami ya, ketika dia menanyakan Pak Edi, saya sebenarnya tadi lagi tadarus ya, sehingga saya agak telat. Apakah itu saya tidak disiplin? Itu bisa dilihat dari 2 hal tuh. Ketika kita membahas tentang bagaimana tidak menunda-nunda pekerjaan, itu justru itu poin yang bagus karena kajiannya itu kan terkenal dari tulisannya Mark Twain ya, dilanjutkan oleh si Brian Tracy ya. Ketika judul bukunya itu adalah Eat the Frog ya, makan kodok. Bayangin loh, orang-orang ingin memudahkan dia belajar, dia membuat metafora ya, Eat the Frog. Frog itu adalah tugas yang kita anggap paling penting untuk kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan tugas itu maka kita harus fokus ya, harus sampai tuntas, nggak boleh ditunda ya. Itu bagus. Nah, dalam kajian time management semestinya kita dalam time management itu ngukur waktu. Kalau tadarus itu berapa lama sih? Kalau kita punya rencana berikutnya mau ikut acara di mana sehingga dia tidak terjadi overlapping ya. Karena nanti bisa jadi yang kita ikutin ini justru di jam-jam awal atau menit-menit awal itu inti penjelasannya. Nah, kita ketinggalan akhirnya. Nah, itulah kenapa ya di dalam pembelajaran tentang bagaimana kita tidak menunda itu langsung digabung dengan time management. Nah, itu kenapa tadi ya daily target sama daily time management itu harus dievaluasi tiap malam. Kalau tidak bisa malamnya, paginya sebelum dilakukan. Agar betul-betul dia match kepada rencana kita. Itu poinnya. Karena Alhamdulillah Bu Dami langsung kasih kasus. Kasus itu menjawab yang tadi ditanyakan oleh Dr. Enda. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian yang ketiga itu Firda ya. Bicara tentang Indonesia jam ngaret. Jadi Firda, di dalam setiap perubahan yang dikatakan agent of change, ya seperti halnya motor, itu ada namanya rotor yang di tengah. Selebihnya itu yang besar itu dikatakan stator. Yang mengajak berputar itu yang di tengah. Jadi kalau kita misalnya di organisasi dan kita siap untuk menjadikan itu bagian ladang amal kita, maka kita ajak teman-teman yang satu ide untuk mulai tepat waktu. Ya.
Kemudian kita pengaruhi yang lain, bagaimana agar kita bisa tepat waktu. Nah, ini memang perlu satu tim ya, tidak hanya sendiri, karena kalau kita sendiri lama-lama kita lelah. Jadi selalu cari dalam agent of change itu, dari kita ajak lagi satu, minimal 3. Kalau udah 3 itu lebih kuat, walaupun nanti yang lain bisa 30, bisa 200 ya, tapi kita 3 itu udah kuat. Karena kalau kita sendiri, kita tadi seperti Bu Rika ya, itu ada sedikit rentan ya. Berdua terkadang kita suka beda pendapat. Tapi kalau 3 itu ada pihak yang nanti akan mengatakan mana yang terbaik dalam decision making ya. Nah, itu untuk Firda. Kemudian Aini itu tanyanya melalui chatting ya. Beliau tanya begini, apakah tindakan secara lebih istilah disiplin ini dulu tuh beda ya. Yang beliau tanyakan itu adalah disiplin yang pakai kekerasan gitu loh, paksaan. Itu kebanyakan anak-anak kalau diajak disiplin untuk kekerasan, akhirnya dia menolak ya. Jadi Aini dan Bapak Ibu sekalian, saya pun begitu Bapak Ibu. Saya pun sedih kalau cerita tentang ini gitu loh. Karena ya orang dekat saya sendiri, saya bilang paman deh, saya nggak sebut namanya. Itu yang ngajar saya ngaji waktu SD ya. Tapi caranya saya tidak suka karena dia pakai alat rotan itu. Kita salah baca, kita dipukul. Salah baca, kita dipukul. Akhirnya seminggu saya ngaji, saya udah nggak mau. Walaupun bapak saya pukul saya pun, saya tetap nggak mau ngaji. Bayangkan Bapak Ibu, itu berbekas sekali saya. Jadi saya itu SD nggak bisa ngaji. Karena apa? Dengan kekerasan itu saya nggak suka. Gitu. Dan saya betul-betul tidak bisa ngaji Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah pertemukan saya dengan ada saudara saya dari Medan. Itu pun ketika saya lagi di Eropa, di Inggris ya. Di situ saya baru belajar ngaji. Saya jalan dari rumah ya di tengah musim salju, saya lawan untuk saya bisa ngaji gitu, untuk baca Al-Qur'an. Kalau tidak, sampai saat ini mungkin baca Al-Qur'an saya terbata-bata. Nah, jadi ingat Bapak Ibu ya, kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah walaupun dalilnya disiplin gitu. Memang betul ya, saya pernah juga ikut seperti pelatihan militer ya. Itu waktu itu karena diwajibkan itu seperti menwa ya. Selama 3 bulan. Itu saya menderita. Itu kenapa saya walau alam saya tidak mengatakan militer itu bagus dan baiknya ya. Bagi saya nggak cocok kalau bagi saya. Makanya saya tidak masuk militer ya. Karena di situ budayanya betul-betul dipaksa gitu ya. Nah, jadi ya wallahu alam ini lebih kepada masing-masing orang punya cara berpikir, bukan berarti ada yang lebih baik ataupun tidak baik, tapi bukan maksud saya ada yang buruk ataupun jelek, tapi ada yang lebih baik dibanding yang baik, itu kira-kira. Dan yang terakhir saya pikir dari Bu Nurita itu lebih kepada saran ya, artinya beliau itu memberikan tips, artinya apa Bapak Ibu? Kita yang sudah belajar EFT, jangan setiap ada hambatan, ya itu tidak kita selesaikan. Sehingga kita susah untuk disiplin. Itulah gunanya kita belajar tapping, kita tapping. Jadi ya dengan demikian tidak ada hambatan dalam langkah kita ke depan insya Allah. Baik Bapak Ibu, sebenarnya masih ada lagi yang mau tanya ya, tapi saya pikir karena waktu kita harus disiplin juga untuk kita tutup ya. Agar apapun yang kita bicarakan malam ini insya Allah memberi manfaat buat kita semua. Dan saya mohon maaf sekali lagi kalau ada sesuatu yang salah, baik salah kata ataupun tindakan dari saya. Dan segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan sebelum selesai, kita tutup dengan doa. Saya mau foto dulu. Tolong dimunculkan mukanya. Kalau kemarin bilang apa? Bilang sukses, sekarang bilang sehat. Begini kan dadanya, sehat ya, sehat. Karena tadi ada bab sehat ya. Ya, coba mana sehatnya? Sehat. 1, 2, 3. Sekali lagi, smiling. Cheese. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
Semoga senantiasa sehat, sukses, dan bahagia bersama keluarga. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.